anonimus lagi. P3K teknis yang tidak dapat formasi, apa bisa melamar di formasi yang buka, meski tidak sesuai dengan jabatan saat ini? Contohnya, penguji kendaraan bermotor ke administrasi perkantoran. Bisa nggak Mas Yudi kayak gitu? Oh gini ya, itu soal surat keterangan pengalaman kerja gitu ya. Ya. Saya saat ini bekerja sebagai PKB, penguji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan. Kemudian hanya ada formasi pengadministrasi perkantoran di instansi tempat saya bekerja. Apakah saya boleh melamar ke sana? Jawabannya adalah boleh, sepanjang kepala dinas tempat Bapak bekerja menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Bapak punya pengalaman bekerja juga sebagai seorang pengadministrasi perkantoran. Dan itu untuk di Pemprov Jatim harus dinyatakan secara tegas di surat keterangan pengalaman kerja. Jadi itu harus diterangkan secara tegas bahwa saudara A punya pengalaman kerja selama 2 tahun dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. Ya, supaya ini apa? Administrasinya Bapak Ibu memenuhi syarat. Sekali lagi kami memfasilitasi dan kami akan antarkan panjenengan sampai dengan duduk di meja seleksi. Tapi dengan 3 syarat tadi ya. Pertama, kualifikasi pendidikannya benar. Kedua, surat keterangan aktif bekerja ada. Kemudian yang kedua adalah surat pengalaman kerja minimal 2 tahun juga ada. Ya, dan itu Bapak Ibu kalau sudah ada semua berkasnya tetap harus melamar. Jadi jangan hanya menyiapkan berkas lupa melamar. Belajar dari apa yang sudah terjadi di tahun 2023, kami buka formasi guru itu sebanyak 5.885 formasi. Dari sana ternyata ada sekitar 4.000-an formasi yang bisa dilamar dari swasta ya, karena mereka dari P1. Ternyata sebanyak 390 orang nggak melamar. Macam-macam alasannya. Ada yang karena lupa submit, ada yang karena mereka tidak diizinkan oleh tidak diizinkan oleh yayasan tempat yang bersangkutan bekerja, dan banyak hal lain yang sifatnya alasan pribadi begitu. Sehingga 390 orang itu formasi kami kosong. Karena formasi kami kosong, kami nyatakan ke Kemendikbud bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memberikan kesempatan untuk P1 melamar 2023. Nah, ternyata nggak digunakan kesempatan itu. Hari ini Pemprov Jatim sudah lagi tidak dalam kapasitas untuk menyelesaikan tenaga P1 yang dulu pernah seleksi di tahun 2021. Nah, akhirnya gimana? 390 orang itu tetap bisa melamar dengan melepas status prioritasnya mereka. Mereka hanya boleh melamar sepanjang yang bersangkutan sudah 2 tahun, dia aktif mengajar di sekolah negeri. Hanya itu saja. Jadi mereka statusnya P1 sudah hilang. Ya. Dan ada di Dapodik. Ya, dan mereka harus ada di Dapodik. Jadi intinya kalau guru, jenengan masuk Dapodik, jenengan punya pengalaman pekerja minimal 2 tahun. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari PTT Gresik. Saya THK 2 terdaftar di pendataan non-ASN BKN, tapi pendidikan saya tertulis S1 PAI, sedangkan ijazah S1 saya pertanian. Mohon solusi. Nah, ini agak unik. Saya THK 2 terdaftar di pendataan non-ASN BKN, tapi pendidikan saya tertulis S1 PAI, yang benar S1 pertanian. Ya. Maka melamarlah sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki secara real, ya. Bapak Ibu PTT Gresik. Jadi ini no name juga, nggak ada namanya. Melamarlah sesuai dengan ijazah yang panjenengan punya, ijazah S1 pertanian. Dalam hal tersedia formasi S1 pertanian, ya. Kalau tidak ada S1 pertanian, melamarlah di S1 semua jurusan. Ya, meskipun Bapak Ibu terdaftar di pendataannya itu kualifikasinya apa, sekali lagi pendataan itu yang dideteksi adalah nomor induk kependudukan panjenengan, bukan nama jabatan, bukan kualifikasi pendidikan pada saat pendataan. Karena pasti ada salah-salah data ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Imam Sairozi. Kalau sudah memasukkan ijazah terakhir, tapi kemudian terkunci di suatu formasi yang bukan di dalam OPD-nya untuk P3K teknis, bagaimana solusinya? Ini begini, saya belajar dari pengalaman yang ada di CPNS ya. Orang salah dalam hal memasukkan kualifikasi pendidikan. Kalau Bapak Ibu sekarang, contoh ini ya, contoh. Bapak Ibu melamar di formasi Manggala Agni. Manggala Agni itu kualifikasinya bukan SLTA sederajat, tapi SMA sederajat. Kalau Bapak Ibu memasukkan kualifikasi pendidikan yang dipilih, tentu masukkan kualifikasi yang sama yang tertulis dengan yang ada di pengumuman. Karena SLTA sederajat dan SMA sederajat sepanjang ditulis berbeda di dalam pengumuman, itu berbeda. Jadi kalau panjenengan mau ngelamar ke jabatan yang apa, ya cari jabatan itu di pengumuman itu sebenarnya apa. Kalau ngomong SMA sederajat, ya cari SMA sederajat. Termasuk apabila Bapak Ibu melamarnya itu ternyata memasukkan kualifikasi pendidikan yang dia miliki. Karena setelah kita masukkan kualifikasi pendidikan itu diarahkan ke jabatan apa.
Tapi pada prinsipnya sebenarnya di situ itu Bapak Ibu masih bisa melakukan riset pemilihan, ya, saya ulangi, riset pemilihan kualifikasi pendidikan yang digunakan. Ya, tapi sekali lagi kalau Bapak Ibu ternyata ya melakukan riset itu sudah nggak bisa karena sudah disubmit, ya tentu harusnya Bapak Ibu harusnya hati-hati sebelum submit begitu. Ini saya kira penting disampaikan. Karena kalau Bapak Ibu ternyata ya sudah submit ketentuannya bahwa kalau sudah submit di OPD lain itu tadi saya sudah sampaikan, kalau surat keterangan bekerja dari instansi A tidak bisa melamar di instansi B, tidak bisa melamar di instansi B apabila surat keterangannya dari instansi A. Dan ini harus Bapak Ibu betul-betul pedomani dalam hal melamar, ya. Sekalipun kalau belum disubmit masih bisa di-reset pilihan jabatannya kemana. Jadi itu barangkali. Jadi hati-hati betul pada saat proses memilih formasi di masing-masing perangkat daerah. Ada jabatan-jabatan yang kami tentukan boleh lintas gitu ya. Tadi ada ketentuan yang kami sampaikan di paparan. Dabdin dan mana-mana itu boleh. Selain itu nggak boleh ya. Iya.